Assalamualaikum Bu, selamat datang. Ada yang bisa saya bantu? Waalaikumsalam, ada Bu. Iya. Saya ingin mengetahui hal-hal apa yang perlu diwaspadai selama masa kehamilan. Oh iya, baik Bu. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya Bu ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Bidan Dinda. Eh, yang bertugas pada pagi hari ini, saya izin untuk mengecek ya. Nama Ya. Ibu benar dengan Ibu Mita? Ya, benar. Dengan umur 23 tahun? Ya, benar. Nah, baik. Sebelum kita masuk pada komunikasi konseling pada pagi hari ini, lebih baik kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sesi KIE pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Ya. Bu, saya minta waktunya sekitar 10-15 menit untuk menyampaikan informasi terkait tanda-tanda bahaya yang perlu diwaspadai selama masa kehamilan ya Bu ya. Apakah Ya. Ibu bersedia? Ya, bersedia. Nah, baik. Yang perlu diketahui yang pertama itu mengenai tanda-tanda kehamilan dulu ya Bu ya. Tanda-tanda kehamilan itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada tanda tidak pasti, tanda kemungkinan, kemudian tanda pasti. Nah, untuk tanda tidak pastinya itu ada telat mens, nah, terus sering berkemih atau kencing, kemudian pembesaran dan nyeri pada payudara, mual-mual di pagi hari, kemudian cepat merasa lelah, kemudian adanya hiperpigmentasi pada payudara, pada areola terutama, kemudian suhu tubuh meningkat, kemudian adanya flek-flek. Untuk tanda mungkinnya itu ada pepetas positif. Kemudian kalau untuk tanda pastinya itu adanya gerakan janin, kemudian terdengar detak jantung janin, kemudian terlihat adanya janin pada hasil USG. Kemudian masuk ke tanda-tanda ya yang perlu diwaspadai selama kehamilan, yaitu adanya pendarahan. Nah, pendarahan normal itu dikatakan normal apabila pendarahan yang keluar itu berupa flek. Tapi kalau udah volumenya banyak, kemudian pendarahannya banyak, itu harus diwaspadai, apalagi kalau disertai dengan adanya gumpalan jaringan. Itu bisa saja menandakan bahwa ibu mengalami keguguran pada kehamilan atau malah terjadinya kehamilan ektopik atau kehamilan anggur. Kemudian tanda bahaya yang kedua itu ada sakit kepala yang menetap. Nah, perlu diwaspadai apabila itu sakit kepalanya tuh terlalu sering dan menetap dan disertai dengan penglihatan kabur dan penglihatan berbayang-bayang. Soalnya itu bisa menandakan bahwa ibu mengalami preeklamsia. Nah, preeklamsia itu sangat membahayakan bagi ibu dan janin. Kalau untuk janin, itu pertumbuhan janin bisa terhambat karena biasanya kan preeklamsia disertai dengan hipertensi. Kemudian kalau untuk ibu itu paling fatal bisa menyebabkan kematian. Kemudian untuk sakit perut, nah apabila ibu mengalami sakit perut yang disertai dengan bercak darah, terus ada keputihan, terus disertai demam, nyeri pas buang air kecil, kemudian mual muntah yang terlalu berat gitu, dan disertai juga nyeri punggung. Nah, itu dapat berakibat keguguran, terus infeksi saluran kemih, atau bahkan solusium plasenta. Kemudian tanda yang perlu diwaspadai selanjutnya yaitu apabila ibu mengalami bengkak pada muka, pada tangan, kaki. Biasanya itu juga terjadi karena seiring bertambahnya kan kehamilannya semakin besar, itu biasanya
kebutuhan cairan juga semakin tinggi. Nah, jadi tubuh tuh menghasilkan cairan, terus volume darah juga semakin meningkat. Nah, itu biasanya juga menyebabkan terjadinya bengkak muka, bengkak tangan. Biasanya itu bisa diatasi dengan ibu menghindari makanan yang berlemak dan berminyak, kemudian banyak istirahat, hindari berada dalam satu posisi yang lama. Nah, ibu diharapkan untuk teratur bergerak, maksudnya tuh teratur berjalan, olahraga ringan, kemudian ibu bisa ikut senam ibu hamil. Nah, kemudian jauhi aktivitas-aktivitas yang berat. Kemudian untuk tanda bahaya yang terakhir itu pergerakan janin yang kurang dari 10 selama 12 jam. Nah, itu biasanya berhubungan dengan kesejahteraan janin. Bisa saja bayi dalam kandungan itu kekurangan oksigen, terus bisa saja ada kelainan pada plasenta, terus ibunya kurang minum atau dehidrasi gitu. Nah, biasanya untuk pergerakan janin itu bisa dirangsang dengan ibu minum minuman dingin dan makan makanan manis gitu ya. Terus ibu bisa mengusap lembut pada bagian perut, kemudian coba diajak bicara janinnya, ditunggu apakah ada respon pada janin atau tidak gitu ya. Apabila emang tidak ada respon, padahal ibu udah rangsang-rangsang, itu perlu diwaspadai, apalagi kalau kehamilan udah 16 minggu ke atas. Nah, biasanya kan itu udah waktunya untuk ada pergerakan janin mulai muncul kan. Nah, apabila tidak ada pergerakan sama sekali, nah itu perlu diwaspadai, takutnya ada kematian pada janin yang di dalam perut. Nah, ibu diharapkan untuk segera ke tenaga kesehatan terdekat, ke dokter atau ke bidan, untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, apakah dari penjelasan saya ada pertanyaan, Bu? Tidak, saat ini sudah jelas. Oh ya, saya punya video. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu bisa nonton video yang saya akan tampilkan. Sebentar ya, Bu ya. Ya. Nah, ini Bu. Silakan ditonton ya, Bu ya. Semoga Ibu tambah paham. Ya. Kehamilan merupakan momen membahagiakan untuk semua wanita. Maka itu, penting untuk menjaga kesehatan selama kehamilan. Moms perlu memastikan kehamilan berjalan dengan lancar tanpa ada masalah. Oleh sebab itu, penting bagi moms untuk tahu dan mewaspadai tanda-tanda bahaya kehamilan. Dengan begitu, jika moms mengalami masalah pada kehamilan, kondisinya bisa diatasi sedini mungkin. Nah, 5 tanda bahaya kehamilan yang perlu moms waspadai. Yang pertama, perdarahan vagina. Di awal kehamilan, flek atau bercak darah umumnya menandakan terjadinya perdarahan implantasi. Namun, tetap saja, perdarahan apapun yang terjadi di saat kehamilan perlu diperiksa penyebabnya. Perdarahan di trimester pertama bisa menjadi pertanda kehamilan ektopik atau yang biasa disebut kehamilan yang terjadi di luar rahim. Perdarahan di trimester pertama juga bisa menjadi pertanda keguguran. Ketika usia kehamilan semakin bertambah, perdarahan bisa disebabkan oleh keguguran, plasenta previa, atau abrupsi plasenta. Infeksi juga bisa menyebabkan perdarahan saat hamil. Jadi, kalau moms mengalami perdarahan, sebaiknya segera periksakan ke dokter ya. Yang kedua, sakit kepala dan penglihatan kabur. Sakit kepala dan penglihatan kabur bisa menjadi pertanda preeklamsia. Kondisi ini biasanya muncul ketika usia kehamilan sudah melewati 20 minggu. Dokter akan memeriksakan apakah moms memiliki tekanan darah tinggi dan apakah ditemukan protein di dalam urin moms. Jika tidak diobati, preeklamsia bisa menyebabkan komplikasi kehamilan serius yang disebut eklamsia.
Komplikasi ini ditandai dengan tekanan darah tinggi yang sangat tinggi dan disertai kekejangan. Oleh sebab itu, preeklamsia merupakan kondisi berbahaya yang perlu diwaspadai. Yang ketiga, pergerakan janin sedikit atau tidak ada sama sekali. Bayi memang bisa tidur ketika ia masih berada di dalam kandungan. Namun, jika bayi di dalam kandungan tiba-tiba berkurang gerakannya atau bahkan tidak bergerak sama sekali, maka mams perlu mewaspadainya. Hal tersebut bisa menjadi pertanda bahwa bayi tidak berada dalam kondisi yang baik. Menurut American Congress of Gynecologists and Obstetricians atau ACOG, ibu hamil harus menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan bayi untuk melakukan 10 tendangan. Harusnya waktu yang dibutuhkan kurang dari 2 jam. Kalau mams merasa jumlah tendangan bayi di dalam kandungan menurun drastis, atau jika ia membutuhkan waktu lebih dari 2 jam untuk melakukan 10 tendangan, maka sebaiknya periksakan ke dokter. Yang keempat, keluar cairan dari vagina secara tiba-tiba. Kondisi pecah ketuban sebelum hari perkiraan lahir disebut sebagai pecah ketuban prematur. Jika ini terjadi, mams perlu langsung diperiksa oleh dokter. Pasalnya, kondisi tersebut bisa menjadi pertanda kelahiran prematur. Selain itu, pecah ketuban prematur juga bisa menyebabkan risiko terkena infeksi. Mendekati akhir kehamilan, banyak ibu hamil yang semakin sulit menahan keluarnya urin. Jadi, banyak pula ibu hamil yang salah sangka dan mengira bahwa urin yang keluar tersebut adalah air ketuban. Jadi, kalau mams mengeluarkan cairan dari vagina dalam jumlah banyak dan secara tiba-tiba, segera periksakan ke dokter untuk memastikan cairan apakah itu. Yang kelima, nyeri punggung bagian bawah yang terus-menerus. Kebanyakan wanita hamil memang sering mengalami nyeri punggung bagian bawah, khususnya jika perut sudah semakin membesar. Namun, jika nyeri punggung bagian bawah yang mams alami tidak kunjung mereda dan semakin parah, sebaiknya periksakan ke dokter. Pasalnya, ini bisa menjadi pertanda infeksi ginjal atau kandung kemih. Nah, itu tadi 5 tanda bahaya kehamilan yang perlu mams waspadai. Kalau mams mengalami salah satu dari kelima hal di atas, sebaiknya segera diperiksakan ke dokter ya. Dengan begitu, kondisinya bisa dideteksi dan diatasi sedini mungkin. Baik. Gimana Bu? Apakah Ibu udah paham? Alhamdulillah sudah. Apakah ada yang perlu saya bantu lagi, Bu? Saat ini tidak. Oh ya. Baik, kita ulas sebentar ya Bu ya mengenai tanda-tanda yang perlu diwaspadai. Yang pertama, itu ada pendarahan yang banyak pada vagina. Kemudian ada sakit kepala yang menetap. Kemudian ada nyeri perut yang berlebihan. Kemudian gerakan janin yang kurang dari 10 selama dalam waktu 12 jam. Bengkak muka dan tangan. Nah, semoga penjelasan pada hari ini bisa bermanfaat bagi Ibu. Karena Ibu sudah paham dan tidak ada yang ditanyakan lagi ya Bu ya. Saya cukupkan sesi KIE pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kerjasamanya ya Bu ya. Semoga bermanfaat. Saya tutup KIE pada pagi hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.